pencemooh katanya, dia hidupnya di dalam orang-orang yang fasik, hidupnya berantakan. Kan dulu kita pikir ini mitos atau apalah. Oh, kata NLP bukan mitos. Kenapa? Karena referensi yang lu taruh di sini yang menentukan hidup lu. Gitu. Kak Sam, sebelum Yuk. kita ke pertanyaan, Ray mau tanya duluan nih. Jadi Boleh, Rey. Kan kamu juga sekolah Alkitab, Rey. Jadi kalau misalnya nih kita referensi kan, kita kalau tadi lihat sepertinya dari masa lalu, bisa nggak itu dari orang lain juga, Kak Sam? Jadi misalnya kita pernah dengar bahwa, atau misalnya kita dikasih tahu sama orang tua kita sendiri belum pernah ngalamin, tapi informasi dari orang lain, gimana tuh, Kak Sam? Bisa nggak jadi? Bisa. Bisa benar apa yang orang lain katakan, terus kemudian tanpa sadar nih, karena keseringan orang tua, mungkin orang dulu kan bilang gini, lu jangan bangun rumah ditusuk sate, nanti banyak sakit. Lu jangan bikin rumah ditusuk sate, katanya, nanti banyak penyakit. Bener nggak bener karena keseringan denger, udah gitu karena kita juga nggak pernah belajar dan pikirin lagi, itu lama-lama jadi belief. Oke. Nah contohnya nih, Rey. Iya. Pernah nggak dengar istilah masuk angin, Roy? Iya. Sering banget kita di Indonesia tuh, makanya ada tolak angin ya, Kak Sam? Kan pertanyaannya gini, ini negara lain nggak ada, lu cuma di Indonesia lu masuk angin. Anginnya beda, Kak Sam. Nah sebenarnya suka ditanya, emang anginnya masuk dari mana? Nah. Ada yang bilang gini, aduh perut gua masuk angin, terus saya suka nanya, emang anginnya masuk dari mana? Ya masuklah dari mulut. Astaga. Saya suka dikerik nih, kenapa? Masuk angin, jadi mesti dikeluarin. Astaga. Kalau kita diinfus aja, angin kecil aja bisa membuat kita bahaya. Nggak ada lah angin yang masuk. Nah, itu Benar yang sih. namanya. Karena informasi yang kita dengar dari kecil, aduh gue masuk angin nih, itu jadi belief. Padahal mah bukan masuk angin. Nggak ada angin yang masuk. Sakit iya, tapi bukan angin yang masuk gitu. Oh. Iya, jelas Kak Sam. Thank you Kak Sam, itu memperjelas pembahasan kita. Kak Sam ada pertanyaan. Ini lanjutan, sebetulnya tadi Kak Sam sempat mention sih kata-kata yang namanya belief. Nah, tadi Joseph ada tanya, apakah ini sama nggak? Referensi itu sama nggak seperti belief? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi yang namanya belief itu sebuah pernyataan atau sebuah ide atau sebuah kalimat atau apa saja yang kita yakini. Itu belief. Nah, sebelum kita menjelaskan iman adanya di mana? Belief, perlu Anda tahu ya, belief itu luar biasa. NLP menjelaskan ternyata apa yang Anda yakini itu memerintah seluruh tubuh kita. Tubuh loh, termasuk otak, termasuk dari kepala sampai kaki. NLP menjelaskan dalam berbagai risetnya menunjukkan apa yang orang yakini itu menguasai tubuhnya. Nah, iman di mana penjelasannya? Iman sama, tapi ada dasar. Dasarnya firman Allah. Jadi saya percaya bahwa Yesus itu mati di kayu salib dan bangkit. Tapi ini bukan percaya asal percaya. Karena ada ayatnya di Alkitab. Gitu. Nah, bahwa tadi kamu percaya masuk angin, dasarnya di mana? Kata nenek gua. Kan gitu. Apakah nenek gua berdasarkan kebenaran? Nggak jelas. Pokoknya kata nenek gua. Gitu. Oke. Ya. Kenapa? Karena orang meyakini sesuatu itu jadi kebenaran loh. Contohnya nih mertua saya. Mertua saya tuh lucu. Udah 81 tahun. Dia tinggal di rumah saya. Kami suka bercanda.
Dia tuh kalau nggak jam 12 siang nggak makan nasi, jam 12 siang sama jam 7 malam, dia nggak makan nasi putih, dia pingsan. Jadi Ray, kalau Kasam kasih roti, kalau kita pergi jalan-jalan ke mall, kemana, pas macet di jalanan jam 12 tank, itu kalau jam 12 tank mesti dikasih makan nasi putih, Ray. Kalau Kasam kasih roti, pingsan, Roy. Kasam kasih bakmi, pingsan. Oke. Kalau bacang gimana, Kasam? Bacang juga pingsan. Kacau kan? Nggak masuk akal kan? Nasi bener. goreng aja, nasi goreng, pingsan. Wah, iya. Kasam sih belum pernah lihat dia pingsan, cuma yang ngomong dia sendiri. Nggak tahu bener atau enggak, Kasam nggak berani nyoba, takut beneran pingsan tuh malah pusing kita masuk rumah sakit. Jadi belief-nya dia tuh kalau belum makan nasi putih, belum makan gitu, Kasam ya? Iya. Nah, jam 7 malam juga sama, jadi Kasam bilang, Kasam sih punya, bisa coaching dia, bisa mengajarkan dia untuk merubah dia punya belief, bisa. Cuman kan udah umur 81, daripada dia merasa tertolak, Kasam bilang, kita sediain aja nasi putih 2 sendok. Aman udah 2 sendok, Ray. Oke, iya. Jadi kalau dia pergi kemana-mana, kita make sure di tas dia ada 2 sendok sampai 3 sendok nasi putih, kita taruh di satu tempat, aman sudah. Bekal ya. Jadi kalau naik pesawat juga kita udah siapin tuh nasi putih, gitu, Ray. Ya, Nah, apakah itu kebenaran? Lah, kan dikasih roti juga karbo, dikasih bakmi kan, bahkan bacang sama nasi goreng kan nasi juga. Ya. Cuma beda warnanya coklat kan gitu. Ya. Nah, jadi buat seorang yang sudah believe, itu udah jadi kebenaran tuh buat dia. Padahal nggak ada dasarnya loh, nggak ada teori manapun yang bisa menunjang itu. Tapi buat dia itu udah truth, kebenaran. Nah, itu belief. Belief membuat dia pingsan karena dia percaya. Sama kayak orang angin, kalau kena gerimis ada, aduh gua sakit. Beneran dia sakit. Padahal dia kalau tiap hari mandi pakai shower ya kena air juga. Iya Kasam. Nah, nanti yang iman ini gini, Ray. Kalau yang namanya iman, belief yang ada dasarnya dan kebenaran itu ada kebenarannya, yaitu firman Allah, Alkitab. Jadi kalau saya percaya bahwa saya ditebus oleh darah Yesus, ya karena ayatnya mengatakan begitu. Gitu. Iya. Referensi kita Alkitab berarti ya, Kasam ya? Benar. Kasam, sebelum lanjut nih, karena kan kita sebenarnya waktu juga terbatas ya, tapi kita mencoba jawab sebanyak mungkin pertanyaan. Ada tadi beberapa pertanyaan yang sebenarnya minggu lalu tuh udah kita bahas. Mungkin Kasam bisa secara singkat aja. Pertama dari Mike ya, tanya tentang apakah NLP itu bagian dari meditasi atau meditasi bagian dari NLP. Ini pertanyaan mendasar lagi. Oke. Jadi teman-teman, sorry Kasam, ada satu lagi. Mau dijawab dulu atau mau dibacain dulu? Agak mirip pertanyaannya Kasam, ini pembahasan minggu lalu juga. NLP dan hipnoterapi itu sama atau beda? Bedanya di mana? Jadi tadi satu nanya soal meditasi dan NLP, yang kedua nanya soal hipnoterapi dan NLP. Oke, teman-teman, terima kasih nih, pertanyaan bagus-bagus. Nanti diingetin, Ray, kalau lupa ya. Yap. Jadi tadi NLP dengan meditasi. Ya. Ini teman-teman, meditasi itu istilah yang banyak digunakan di kalangan Buddhis dan di kalangan Hindu. Nah, sebenarnya kalau ditanya meditasi, dulu waktu Kasam waktu jadi gembala, juga suka salah paham tuh Kasam. Karena Kasam nggak sempat belajar, tapi Kasam sudah berpendapat itu dosa dan kesalahan Kasam, sekarang Kasam mesti akui ini. Itu salah satu, Ray. Gue salah, Ray. Karena gue terpengaruh juga sama teman-teman yang lain. Jadi dia berkata, Kasam suka bilang ini, kalau meditasi lu janganlah, nanti lu kemasukan roh jahat gitu ya. Karena lu kalau meditasi lu mengosongkan pikiran. Nah, terus kemudian Kasam jadi pelajari sekarang, apa sih meditasi? Ya ampun, meditasi itu nggak ada bedanya sebenarnya. Yang namanya kita
berkonsentrasi, atau kalau di Kristen bersaat teduh, merenungkan firman, ya sama barangnya, Roy. Cuma kalau di sana namanya meditasi, di sini namanya saat teduh gitu loh. Kalau orang GKI namanya saat teduh, kalau orang karismatik namanya intim dengan Tuhan gitu loh, Roy. Oke, siap. Barangnya sama, Yap. packagingnya beda-beda istilahnya gitu, ya. Ya. Jadi orang Kristen, orang karismatik juga beda-beda, orang Katolik juga beda. Tapi poinnya adalah ketika engkau berfokus merenungkan sesuatu, itu meditasi. Nah, memang kalau orang Hindu sama Buddhis pasti mengajarkan unsur Buddhismnya, ya. Tapi bukan fokusnya yang salah adalah kontennya, gitu. Yang beda sama Kristen tuh bukan salah, beda sama Kristen adalah kontennya. Ya. Isinya, tapi prosesnya sama, yaitu apa? Fokus merenungkan. Gitu, ya. Nah, kalau yang namanya meditasi dengan pernapasan, nah pernapasan sebenarnya mirip dengan ketika seseorang melakukan olahraga, cuma olahraganya ini bukan olahraga otot, olahraga paru-paru, Ray. Oke. Karena paru-paru juga mesti dilatih, ya. Jadi seperti itu. Jadi NLP sebenarnya jauh dari meditasi, Ray. Iya. Apakah dalam NLP ada praktek bermeditasi nggak, Mas Sam? Nggak ada. Yang ada NLP mengajarkan kita kalau kamu mau fokus terhadap sesuatu, ini caranya. Oke. Iya. Clear. Kasam, kalau yang tadi soal hipnoterapi mungkin bisa sedikit dibahas. Oke. Teman-teman, yang namanya hipnoterapi beda dengan hypno-language. Juga yang namanya hypnotism. Ya. Namanya hipnoterapi adalah menterapi orang dengan menggunakan pendekatan hipno. Ya. Lalu bahasa language, hypno-language, itu adalah kata-kata yang dapat mengsugesti atau mempengaruhi, menginduksi. Itu yang disebut hypno-language. Oke. Nah, hypno-language itu, Anda jangan terlalu menganggap ini sesuatu yang menakutkan dan sesat. Sebenarnya pendeta ketika altar call, itu menggunakan hypno-language. Saya juga baru tahu ketika saya baca-baca dan pelajari, walah 20 tahun saya jadi pendeta, jadi gembala, saya altar call tuh menggunakan bahasa hypno-language. Bahwa itu kuasanya dan urapannya dari Tuhan, nggak ada masalah. Ini kan bahasa. Ya. Jadi bahasa hypno-language. Bahasa hypno-language adalah bahasa yang mampu membuat seseorang yang mendengar, dia kemudian terpengaruh. Kalau kita mau uraikan dan belajar lagi, itu panjang ceritanya. Tapi sebuah contoh ya, misalnya saya mengucapkan kalimat gini, saudara-saudara, mari kita ingat tentang jasa ibu kita. Betapa apapun yang ibu kita lakukan, dia lakukan dengan setulus-tulus hati. Sehingga tidak ada apapun yang kita perlakukan jelek kepada dia, dia menjadi sakit hati. Nah, itu kalimat-kalimat hipno itu. Oke. Nah, mau dibilang sesat di mana, Ray? Iya. Benar, Kasam. Kan itu cuma masalah penggunaan bahasa, gitu ya. Iya, jadi misalnya kalau saya altar call, saudara-saudara, berapa banyak di antara saudara menyesal kemarin Anda sudah buang hidup sia-sia, dan hari ini engkau mendengar suara Tuhan memanggil, mari buka hatimu dan terima Yesus. Nah, itu bahasa hipno itu, Ray. Oke, iya, clear. Ya, Jadi jangan terlalu kita karena dengar, ada orang dihipnotis ATM-nya jebol gitu ya. Itu banget, Kasam. Jadi kita mengasosiasikan kata hipno itu dengan sesuatu yang negatif ya. Iya. Kita memberi makna kepada kata-kata hipno itu. Nah, biasanya ciri-cirinya gini, kalau kita menghipno ini gini, misal kita ngomong ke anaknya, nak,
apapun yang Papa punya, itu semuanya Papa ingin berikan. Nah, itu bahasa hipno. Bahasa hipno adalah bahasa yang mengeneral, apapun. Nah, kata apapun itu yang membuat hipno. Yang membuat ya, benar. rasanya nggak ada batas. Kan apapun, kan gitu. Iya, iya. Ya, jadi itu pendekatan dan pembelajaran lain. Ya. Jadi NLP dengan hipnoterapi, oh ya, saya mesti jelasin. Jadi NLP ketika ditemukan memang banyak dipelajari oleh para terapis. Jadi yang tertarik sama ilmu ini tadinya banyak terapis, jadi kemudian memang kental lah sama para terapis psikologi sama psikiater. Seperti itu, Rey. Sekarang NLP dipakai untuk kepemimpinan, untuk sales, untuk keluarga, untuk macam-macam. Iya, iya, iya. Nah, Kak Sam, ini ada satu pertanyaan dari Retno Ayu ya. Apakah ada requirement untuk belajar NLP? Apakah semua orang awam bisa belajar NLP? Wah, ya pertanyaannya bisa, Retno. Kenapa? Karena NLP adalah NLP sekarang justru dibuat supaya semua orang bisa belajar asal mau, gitu. Dan tentu punya biayanya ya, karena ada biayanya juga dan ada waktunya dan ada kesungguhan untuk belajarnya. Karena textbook-textbooknya yang saya punya semuanya masih bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang Inggrisnya rada-rada berat, ya mesti nunggu nih, karena kita belum punya tim yang menerjemahkan juga, belum ada yang kita belum lakukan itu. Untuk yang neurosemantik ya. Ya. Nah, terus kemudian ini ada beberapa respon aja, Kasam. Tadi soal belief dengan faith itu udah ya, tadi udah dibahas. Kemudian makna dan belief dan iman, ini juga tadi udah disinggung di awal pembicaraan ya, Kasam ya. Ya. Tapi nanti mungkin Kasam bisa masukin juga di konklusi akhir, Kasam. Sisanya sih, sementara ini belum ada pertanyaan, Kasam. Jadi ini konfirmasi aja bahwa teman-teman, Mike, Pak Iwan, ini udah pada paham ya, udah cukup jelas. Penjelasannya simpel katanya Kasam. Oke. Ya. Sorry, Kasam lagi ngambil minum sebentar. Ya. Oke. Ya. Ya, jadi teman-teman, hal yang baik yang Kasam pernah syukuri dan sangat syukuri adalah ternyata NLP dapat menjawab pergumulan-pergumulan Kasam terhadap bagaimana ngebimbing anak-anak Tuhan supaya mereka bisa hidup dengan baik sesuai firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah jelas pasti benar. Tapi pertanyaannya gini, bagaimana firman Tuhan ini bisa diterapkan dengan lebih efektif gitu, lebih gampang, lebih maksimal. Nah, ini yang kemarin-kemarin Kasam nggak punya. Ya. Nah, sekarang Kasam sudah punya. Sekarang udah punya. Bagaimana caranya? Misalnya contoh ya, teman-teman. Kasam ini punya sebuah cara menerima hadiah dari istri, itu dingin-dingin saja. Jadi kalau istri beliin sepatu, seneng nggak, Pak? Seneng. Bagus nggak? Bagus. Udah aja. Buat Kasam tuh, ya kan gue udah jawab. Iya, iya. Dia lama-lama sebel juga, Rey. Iyalah. Saya aja sebel. Gua heran kalau gua kasih lu jawabnya datar-datar saja. Biasa aja, bener. Oh. Sebenarnya lu suka nggak? Suka. Ya lu suka, tunjukin dong. Tunjukin gimana, Mam? Gua suka, gitu ya. Ya nggak gitu kali. Lah terus maunya gimana, Mam? Ya lu tunjukin lah. Terus saya bingung. Salahnya gua di mana sih? Iya. Tapi mulai kepikir sedikit ketika Kasam mulai belajar. Iya ya, apa salahnya ya kalau saya bisa berubah gitu. Nah, NLP menolong Kasam mencari frame apa. Nah, di gambar yang Kasam kasih lihat ini kan ada frame ya. Iya. Ada kotak. Frame apa tuh yang ada di kepala Kasam? Frame itu yang membuat cara Kasam berespon.
Nah, frame ini yang sekarang Kasam mengadakan perjalanan internal, masuk ke dalam benak, mulai cari-cari, ada apa sih frame-nya? Rupanya Ray, Kasam tuh ada di sebuah keluarga, papa mama, kalau tetangga kasih makanan, atau ada tamu bawa makanan, mama saya jawabnya datar. Oke. Kaci, ini ada makanan lo oleh-oleh. Iya, makasih. Gua meniru tuh, menjadi model. Terus saya suka nanya, Mah, kok mama tadi kalau jawab cuma bilang gitu, nggak seneng? Mama saya bilang, lu kalau jawabnya seneng, ntar dikira lu minta lagi, katanya gitu, Re. Jadi kalau tetangga ngasih, dia bilang, aduh Ci, ya seneng sekali kita, kata mama saya. Ntar dikira lu maksudnya besok lagi lu dong. ngarep lagi, katanya. Iya. Nah, dalam konteks zaman mama saya dan papa saya itu rasanya proper, rasanya itu paling sopan gitu ya. Nah, itu udah kerekam. Jadi frame, jadi sebuah pola pikir jadi frame. Nah, tanpa sengaja kan itu masuk ke dalam pikiran saya kan. Iya. Jadi mau siapapun yang kasih barang, kalau Ray ngasih barang ke Kasam, juga Kasam akan jawabnya, Ray, makasih. Gitu doang. Nggak akan gini, aduh Ray, ini luar biasa loh Ray. Gitu. Nggak akan Ray. Kenapa? Takutnya Ray nangkepnya bahwa, si Kasam berarti sebenarnya besok pengen dikirimin lagi. Gitu. Iya. Nah, waktu Kasam belajar ini, Kasam bilang, oh, tapi ini ya dulu ya cocok. Sekarang istri saya bilang, jangan. Jadi istri saya ngarepinnya apa? Ya ekspresi. Oh ya. Dan ekspresi ini kan nggak membuatku mati, membuat istri saya bahagia. Jadi sekarang kalau dia kasih, Mah, aduh. Ya, paling nggak ada lah, supaya sedikit dia merasa gembira gitu. Nah, ini frame, ya, gitu. Kasam ada pertanyaan dari Bro Henry. Apakah respon berterima kasih ini ada hubungannya nggak dengan karakter dasar manusia, DISC ya? Misalnya ini antara sanguin dan kolerik. Jadi tentang kepribadian ya, kaitannya dengan teori kepribadian, Kasam. Nah, teman-teman, kalau DISC sama NLP beda aliran. Kalau DISC memang mengkotakkan manusia bahwa seolah-olah itu sudah menjadi karakter dasar. Artinya ya udah itu. Bebek ya bebek, jangan dibandingin sama ikan gitu. Dasarnya ikan, bukan bebek. Ini dasarnya bebek, bukan ikan gitu ya. Nah, kalau NLP meyakini bahwa ekspresi saya itu berdasarkan ada sesuatu yang terjadi dalam frame di benak saya, lalu kemudian menjadi sesuatu yang sangat terbiasa saya praktekkan, lalu menjadi ekspresi. Bisa nggak diubah? Bisa. Mundur ke dalam, ganti frame-nya, ekspresinya akan beda. Ya sekarang Asam beda. Kalau istri saya atau orang lain, Ray besok coba nanti kalau ke Bandung Ray ajak sesuatu atau kasih sesuatu. Ray perhatiin nggak? Ray kan udah kenal Kasam mungkin udah berapa tahun ya? Udah ada 5 tahunan ya Ray ya? Iya betul. 5-6 tahun ya Ray ya, Ray kenal Kasam. Pasti Ray udah ngelihat berapa perubahan-perubahan pribadi Kasam lah ya. Iya. Nah, jadi itu hasil dari perubahan frame Ray. Ya. Rasanya waktu kita pertama ketemu, Kasam belum secara khusus mendalami NLP ya? Belum. Iya. Nah, Kasam, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kasam dari Ray. Ini mungkin Kasam bisa bantu kaitin supaya kita bisa dapetin lagi nih, karena kayaknya keywordnya hari ini kalau dikaitin dengan kekristenan faith, terus kemudian ada belief, kemudian ada makna yang tadi Kasam singgung di awal itu. Nah, cakep. Ini Kasam, kalau ada seorang perempuan ya, dia pernah waktu dalam perjalanan pelayanan dia di gereja, keterlibatan dia tuh sulit untuk menerima ketika dia dipimpin oleh seorang yang usianya tuh mirip dengan usia pamannya. Kemudian
dengan laki-laki dewasa, dia tuh kayaknya nggak bisa klik. Ternyata setelah digali, setelah dikonseling, ketahuan bahwa dia punya masa lalu. Bahwa mungkin dia dulu pernah dilecehkan dan lain sebagainya. Nah, di mana kita bisa menggali, membreakdown kasus kayak gini, Kak Sam? Silakan. Oke, jadi kalau kondisi itu ada dua hal yang tadi Kasam tanggap. Satu datang dari melecehkan ya. Ya. Terus yang kedua datang dari sebuah kesan. Ya. Kesan bahwa ada yang seumur segini yang menimbulkan dia ingat apa yang dilakukan oleh orang yang seumur itu terhadap dia. Nah, itu di NLP menyebutnya anchor. Dan yang satunya lagi tadi pelecehan itu menimbulkan luka. Nah, Ray, yang namanya anchor sebenarnya kita tanpa sadar sehari-hari kita udah alami, cuman NLP menyebutnya dengan sebuah nama, anchor. Misalnya, ketika kita lagi masih kecil, ya kita ingat lagu-lagu yang bapak kita nyanyikan di dusun, lagu-lagu tertentu, emak kita suka nembang gitu ya. Terus ketika kita pergi merantau, kok kita dengar tetangga nyanyi lagu yang mama papa kita nyanyikan, kok kita terharu, ingat papa mama. Nah, itu namanya anchor. Kalau Ray pernah pacaran sama istri ini berapa tahun, Ray? Sekitar 6 tahun, Kak Sam. Nah, 6 tahun. Pasti Ray pernah punya lagu yang spesial di antara kalian berdua. Pernah nggak punya, Ray? Ada, Kak Sam. Nah, itu pasti pernah punya kesan tertentu, nggak usah diceritain di sini. Tapi Ray, ketika terpisah sama suami istri, kalau lagi keluar negeri, pas nggak sengaja lewat satu toko, mall, atau restoran, menyanyikan lagu itu. Pas kebetulan udah 2 minggu nggak sama-sama. Dengar lagu itu, langsung ingat tuh masa pacaran. Nah, itu namanya anchor. Nah, NLP memberi judul, itu namanya anchor. Kenapa? Ternyata di otak kita ada hashtag-nya. Nah, kalau sekarang kalau pakai hashtag kan orang ngerti ya. Jadi begitu dengar hashtag, langsung mesin pencari kita nih di sini, langsung cari hashtag-nya mana nih. Oh, lagi itu tadi di bawah pohon toge gitu ya. Nah, jadi si wanita ini ketika dia ngelihat pria yang umur tertentu, gak modelnya tertentu, dia jadi terengker peristiwa yang menyakitkan. Gitu. Nah, NLP cuma menjelaskan, Ray. Bukan berarti NLP dapat menolong sepenuhnya. Tapi kita sebagai kakak pembimbing rohani, karena kita sudah belajar NLP, kita dapat menolong wanita ini dengan hikmat Tuhan, dengan firman Tuhan. Misalnya kita bilang gini, sekarang kamu udah tahu bahwa luka itu sudah terjadi. Ayo kita minta Roh Kudus dan kita minta kuasa Tuhan Yesus untuk membuat kamu mampu mengampuni dan mampu membuat semuanya ini disembuhkan. Nah, tentu perlu Tuhan Yesus. Gitu. Nah, tapi kalau kembali kepada apa yang tadi kamu katakan, kata kunci kita kan iman ya. Nah, jadi kita diberi anchor loh sama Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus suruh kita perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus itu anchor, right? Sehingga setiap kali kita makan, ya entah itu Katolik, entah Protestan, setiap kali kita makan, kita teringat kepada peristiwa Yesus mati di kayu salib. Dan itu menguatkan iman kita. Nah, orang Katolik kan melakukan tanda salib, itu anchor. Jadi dia ingat, kalau orang karismatik kan angkat tangan gini kan. Jadi kalau orang Muslim dia melakukan wudhu, itu anchor. Untuk ketika dia melakukan gerakan tertentu, dia teringat kepada sesuatu yang dia imani. Nah, NLP menjelaskan, dulu kita melakukannya tanpa ngerti maksudnya apa nih. Tuhan suruh. Kayaknya Tuhan Yesus apa suruh gitu, bikin tanda salib. Kayaknya enggak. Terus apa gunanya? Oh, ada gunanya. Jadi nggak usah dipertanyakan lagi. Anda lakukan aja dengan penuh sukacita dan iman. Ya. Nah, Alkitab bilang, dengan hatimu percaya, mulutmu apa, Ray? Mengaku. Nah, kenapa Ray mesti mengaku?
Kenapa nggak cukup hatimu percaya, mulutmu mesti mengaku? Dulu saya suka mikir, ini Alkitab kenapa mesti hati sudah percaya, kenapa mulut mesti mengaku? Iya. Itu jadi satu anchor juga ya, Kak Sam. Bukan. NLP menjelaskan Gimana bahwa tuh, Kak? itulah sistem tubuh manusia bekerja, itulah sistem belief bekerja. Apapun yang kamu akui, apapun yang kamu aminkan, apapun yang kamu yakini, yeskan, confirmkan, itu berkuasa atas hidup kamu. Jadi kalau kita cuma percaya di hati nih, Yesus mati di kayu salib, dia bangkit, udah. Kamu nggak bilang, yes! Itu belum kamu stempel. Atau amin gitu ya, misalnya. Iya, lo mesti bilang amin. Amin kan nama yes sama. Tapi amin ada pengertian tambahan. Amin itu yes dan terjadilah demikian kan gitu. Oke. Iya, benar. Jadi perlu gali ya. kenapa kita mesti yes kan, amin kan? Jadi Kasam sekarang baru ngerti kenapa dulu Kasam suka altar call. Siapa yang ngerokok mau berhenti. Bawa tuh lu punya dus-dus rokok. Kalau kebetulan ke ruangan di sini lu masih bawa, injak tuh rokok. Dulu Kasam pikir ini tindakan profetis. Oh, ternyata NLP bisa menjelaskan, bukan tindakan profetis dalam arti kata mitos atau sesuatu yang sifatnya unsur-unsur yang rohaniah gimana. Bukan, itu sebuah tindakan. Kamu percaya kamu nggak perlu lagi rokok, dan ketika kamu mengatakan itu dengan tindakan, maka itu memerintah tubuhmu. Makanya katakan iman perlu dengan tindakan. Iman mati kalau tidak ada tindakan. Jadi Kasam lihat, ini NLP kok cocok sama Alkitab, dia malah menjelaskan gitu. Kasam nggak bilang Alkitab lebih rendah, enggak. Alkitab kan lebih dulu dari kapan-kapan. Tapi kadang-kadang kita butuh konverternya gitu ya. Iya, justru penting. Gitu, Rey. Waktunya kayaknya kita udah mesti sama minggu depan nih ya. Iya, setuju banget, Kasam. Biar teman-teman bisa pada prepare besok mungkin activity lagi ya. WFH. Iya. Jadi yang buat minggu depan masih mau datang lagi, monggo, mau ngajak teman silakan, tapi jangan diem aja ya. Sepi doang, kita berdua doang ya, Roy. Ini kamu nggak, lain kali, Ray kalau minggu depan sempat ikutan, kalau Ray nggak dapat, baru kita akan cari MC lain. Pertanyaan kita minta nyampeinnya verbal aja, Ray, supaya seru. Biar seru ya. Biar maksudnya benar-benar nyampe gitu. Iya. Semoga teman-teman yang sudah bertanya dijawabnya cukup. Kalau belum puas, silakan follow akunnya Makna Gangsing atau akunnya Samiton. Nanti kita bisa berdiskusi di situ, di DM, atau akunnya Ray juga boleh ya, Ray Stephen. Ray ini kan murid sekolah Alkitab juga ya. Iya, Kasam. Ray lagi belajar juga tentang gimana membangun kebiasaan Ray bagiin itu di Instagramnya Ray. Jadi ini satu konfirmasi nih Kasam yang Kasam bagiin tentang NLP. Thank you banget Kasam. Sama-sama Ray. Kamu sukses terus ya Ray. Kasam bangga banget punya adik seperti kamu. Ya, semoga Ray jadi pemimpin di masa mendatang. Ibu Kathy sama teman-teman semua di sini, ada Christine yang saya kenal, ada siapa lagi ya, Rinto. So next time atau next week, please. Saya jawab ya, Ibu Retno. Malam Pak Sam. Ya, saya jawab. Ya, saya Retno, Pak. Retno, apa kabar? Ya, baik. Kita pernah ketemu waktu pas saat ada acara untuk Point of View. Terus kemudian saya follow. Saya ingat sama Anta Kirana kan? Yes, benar. Saya ngikutin Instagramnya Pak Sam. Terus kemudian hari ini menarik karena NLP dengan mereview dari sisi Kristiani. Kebetulan saya Katolik juga. Jadi saya mendengarkan tadi. That's why pertanyaan saya sedang ingin mempelajari NLP, tapi mungkin waktunya yang masih belum tepat waktunya karena saya sekarang lagi belajar.
Waktu itu Betul. saya belum sertifikasi, Bu. Sekarang saya udah sertifikasi sebagai trainer, Bu. Wah, mantap, mantap, mantap. Saya Iya. sedang lagi mempelajari coaching dan fasilitasi, dan kemudian saya lihat NLP ini sebagai salah satu alat juga. That's why saya join di malam ini untuk Iya. bisa lihat banyak mengenai NLP. Thank you Pak Sam, sharingnya menarik banget. Please datang lagi minggu Sure, depan, sure. ya Ibu Kathy atau teman-teman yang butuh silakan. Tapi sekali lagi ini kita tempat sharing bukan untuk full belajar NLP ya. Ya. Ibu Kathy, saya mau nanya, kok Ya. saya hampir nggak kenalin? You langsingan atau turunan berat badan atau gimana nih? Karena kena pandemi kali, Pak. Oh, aduh, ini Di rumah terus. Ray, Ya. Ray, Ibu Kathy ini di Prudential sama-sama Ray ini di Legacy, Bu. Halo, Bu Saya Kathy. pertama kali yang ngundang saya di Prudential ini Ibu Kathy. Oke. Yang menjerumuskan saya jadi pembicara di Prudential ini Ibu Kathy ini. Wah, saya berutang budi sama Bu Kathy nih. Terima kasih loh, Bu Bu Kathy. Kathy, Ya. waktu saya di situ saya menerima kasih kemurahan Tuhan karena ada yang Ibu Kathy yang percaya sama saya. Ya walaupun saya waktu itu saya harus akui kalau dibanding sekarang masih sangat tidak pantas lah. Tapi itu menolong saya untuk bangkit. Dan kemudian saya melayani banyak di Pro Legacy dan sebagainya dan menjadi berkat. Jadi Bu Kathy kalau saya pernah bilang kalau butuh saya please invite saya. Ya, saya balas Sama-sama, budi sama Bu Pak. kathy. Ya. Berarti kita Bu Kathy. jodoh ya, Pak. Hah? Kita jodoh jadinya. Iya, Bu Kathy. Jadi please jangan sungkan, Bu. Nih Ray saya dia punya agency kemarin banyak mengalami growth. Karena ya mereka juga luar biasa sih mempercayai saya, kita sama-sama tumbuh. Saya kan orangnya open sama mereka apapun adanya, jadi kita sama-sama belajar. Iya. Dulu namanya Pro Viva. Pernah dengar nggak, Ray? Pernah dengar. Prime Itu Agency lumayan lama, Sam. saya. Sekarang sudah rubah namanya apa, Bu? Prime Agency. Wow. Keren. Iya. Jadi hari Christine ini kenapa nggak ada suaranya, Christine? Halo Kak Sam, apa kabar? Apa kabar dari tadi? Baik-baik saja. Lu yang apa kabarnya? Saya menyimak sebagai pendengar yang baik. Ini biasanya menyimak ini artinya sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak. Fokus. Tuh ditanya Ri itu kamu tinggal di mana, Christine? Saya di selatan, Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Iya, betul. Ray ini lahir tahun 88. Kalau gue bilang Christine 80-an tuh dia baru lahir. Jadi masih ada kelas ya? Enggak. Ya. Makasih banget sharingnya Kak Sam. Kita belajar banyak malam ini. Semoga ini menolong ya. Intinya NLP bukan New Age, NLP bukan ajaran setan, NLP just about knowledge, about ilmu pengetahuan lah ya. Sama seperti ilmu tentang gizi, ilmu tentang pencernaan. Jadi kalau ada yang parno ini New Age, ya semua ilmu bisa dipakai untuk jahat dan bisa dipakai untuk yang baik ya. Ya, mungkin alternatif dari kalau misalnya di psikologi mungkin alternatif metode aja kali ya, metode untuk terapi lah istilahnya. Even NLP nggak mengajarkan terapi, cuman NLP banyak dipelajari oleh terapis dan ketika mereka melakukan terapi menggunakan NLP gitu loh. Jadi betul. NLP ketika dipelajari oleh leadership, kita nggak ngomong soal terapi. NLP dipelajari orang sales, dia nggak ngomong soal terapi. Tapi ketika dipelajari oleh terapi, dia dipakai oleh terapis gitu. Jadi ini banyak salah paham seperti itu. Iya, karena pertama kali saya kenal NLP itu dari seorang terapis yang mengajarkan hipnoterapi. Jadi saya melihat adanya hampir kesamaan lah gitu loh antara NLP dengan hipnoterapi. Yaitu what you say is what you believe. Benar. Yeah. Karena kamu dengarnya dari orang hipnoterapi ya dan dia menyebut NLP pasti
bau-baunya itu. Tapi kalau kamu pertama kali kenalnya dari agen asuransi tentang penjualan, kamu akan kenalnya, oh ini ilmu selling, kan gitu. Iya, benar. Jadi NLP is about, kalau ditanya ilmu apa? Ilmu komunikasi yang berkaitan dengan pengetahuan dan cara otak bekerja. That's it. Iya, setuju. Tinggal dipakai oleh siapa gitu. Ya, betul sekali. Dan kebetulan saya bukan terapis, jadi saya nggak pernah mau berpikir tentang, bahkan nggak mendalami ilmu terapisnya. Karena NLP nggak ngajarin terapis. Sama sekali saya nggak belajar. Saya udah habis 200 juta lebih, Christine. Dan kita tidak belajar terapis. Kita tidak belajar terapis. Hipnoterapi itu sederhana banget sih. Ya sama kayak kita kalau baca Alkitab berulang-ulang, itu yang ada di dalam pikiran kita dan itu yang akan meng-counter hal-hal yang negatif. Sebenarnya prinsip hipnoterapi juga sama kayak gitu. Jadi dulu tuh saya waktu coba itu practically setiap malam tuh cuma dengerin mereka percaya dengan hertz suara tertentu yang bisa masuk ke dalam neuro otak-otak yang ada. Tadi ada yang nanya soal neuro itu ya. Mungkin saya bisa sharing sedikit soal referensinya aja sih kalau pernah dengar Dr. Caroline Leaf gitu. Dia itu seorang Kristen ahli dalam bidang neuro ini yang meneliti banyak tentang hubungan antara neuro satu dengan yang lain. Kurang lebih ada juga koneksinya dengan NLP. Jadi ya dengan mendengarkan suara-suara itu setiap malam itu jadinya secara tidak sadar di bawah alam sadar kita itu kita meyakini apa yang kita dengar. Tin, Ibu Caroline Leaf itu hipnoterapis? No, dia itu kayak saintis khusus di brain, kayak neuro. Setahu saya dia ahli bedah otak. Setahu saya dia ahli bedah otak. Ya, I think itu dia mulai dari sana. Tapi sekarang ini sebutannya bukan neurosurgeon deh. Dia kayaknya more than that. Jadi dia lebih ke neuroscience lah ya, semacam itu ya. Neurosciences gitu. Ada beberapa buku diterjemahkan oleh Light. Iya, saya lihat ada bukunya yang sudah diterjemahkan kalau nggak salah 2. Yang paling si Adi Wangsa itu apa sih namanya, Light apa sih? Jadi gua kemarin sempat edit dia punya buku si Caroline Leaf. Ya. Nah, itu sama. Dia menetapkan metode 21 days brain detox. So, gua ngerti. Tin, gua hold dulu. Lu masih terima nggak sih buat ngedit buku, Lin? Tin? Terjemah, translation. Lu nanti gua connect sama si Adi Wangsa ya. Dia kayaknya sangat karena dia punya terjemahannya Caroline Leaf, menurut gua nggak proper. Oke. Siap. Aku baca versi bahasa Inggrisnya sih. Itu. Gue paham yang lu maksud. Dan itu semua apa yang dia jelaskan sama persis yang NLP katakan. Betul. Cuma dengan istilah yang beda. Betul. Setuju. Jadi ya mirip-mirip. Ya gitu deh. Thank you for sharing anyway. Lu kalau ngomong nggak beda sama 20 tahun yang lalu lu. Supaya saya nggak di-cut. Waktunya udah selesai, maaf ya. Jadi bicaranya cepet. Nah, di sini nih forum ngobrol-ngobrol. Enggak, bercanda. Ya. Thank you. Oke, ini ada Ana. Please, kalau silakan siapapun kalian, teman-teman di sini, jangan hanya hadir. Saya senang berkenalan dan berkomentar atau sampai 2 kali pertemuan kayaknya Ray belum ada yang menyanggah atau yang menyampaikan ya, tapi ya memang mereka mungkin perlu, tapi gue perlu wajah lo, Ray. Kalau wajah gue dia rada-rada bermutu, bermuka tua dan orang takut, Ray. Kalau lo mungkin next bisa dibahas hubungan NLP dengan awet muda. Menarik. Nah, itu nggak ada. Itu gue mesti ambil lagi kursus ya. Lu nambahin gua. Ada loh, Kasam. Jadi ada ya? Di mana tuh? Gua kayaknya nggak butuh, Ray. Gua kayaknya nggak butuh. Gua nggak butuh awet muda, Ray. Itu ada maksud itu, Kasam. Ibu Kathy, boleh nggak saya dengar apa pendapat Anda malam ini, Bu Kathy? Sebelum yang lain pada bubar. Terus terang aja, lagi iseng, saya lihat ada iklan, bukan iklan lah, informasi mengenai Pak Samiton NLP. Saya ingat terakhir ketemu Pak Samiton waktu dengan Ibu Mariani kan.
Iya. Ya, jadi wah, saya mau dengar nih Pak Samiton sekarang udah ada mainan baru dengan NLP, jadi saya ikut. Gitu. Oh ya. Iya, dan udah Oke. lama Ibu di juga. mana? Ibu di negara mana sekarang, Bu? Ya Indonesia lah Pak, Jakarta. Oh, saya kira Ibu udah ada di Alaska atau apa, jarang ketemu. Waduh, Indonesia aja mau Bu, kemana Pak? Bu, jadi ketika Ibu dulu waktu ketemu saya belum NLP sama sekarang NLP, bedanya apa, Bu? Kayaknya sekarang lebih ceria. Oh, ceria itu karena udah berhasil menemukan jawaban-jawaban. Nah, itu yang lebih penting Pak. Yang penting kan hati happy. Bu, lagi itu saya frustasi banget loh, Bu. Saya sama Ibu. Saya sama istri mulai berpisah tahun 2002, Bu. Dan Ibu ngundang saya tahun 2000 berapa tuh? Salah ngundang apa enggak tuh? Tapi kayaknya Tuhan pakai Ibu deh, Bu. Rey, dia ngundang gue lagi, gue masih kacau, Rey. Tapi kayaknya dia nggak salah deh, Tuhan yang suruh, Rey. Iya. Kalau nggak ada pertemuan itu, nggak ada hari ini, Kak Sam. Iya. Oh. Kan dulu ada ketemu berarti ada Ibu lanjut 2008 ya. yang ngundang saya ya, Bu ya, kalau nggak salah ya. 2007 ya? Lupa ya. Tapi udah Lupa lama. ya. Ada beberapa kali kan, 2 kali. 2010 saya comeback ke Ibu, ke istri, kita pulihkan lagi, terus so far saya berjalan terus dan sebagainya, Bu. Dan 2014 ketemu nih teman-teman di Legacy, Bu. Iya. Ya. Jadi Hari ini kan seperti tambah itu. teman lagi orang sama-sama pro. Banyak, Bu, kalau pro mah nggak ada habisnya, Bu. Banyak ya? Iya. Bu, dulu paling sebel, Bu, padahal saya sama asuransi pro loh, Bu. Ibu Keti yang telepon saya, astaga. Si Lukito yang telepon saya. Ini nggak Iya, salah, dari Pak. Lukito. Paling sebel. Tapi Lukito Tuhan masih yang buat sama-sama. kehendak lain. Iya. Saya sih bukan orang pro, saya sih orang semua asuransi, tapi ya saya mendidik mereka, Tuhan percayakan untuk Ray, untuk menjadi bukannya agen pro saja, tapi menjadi agen kemanusiaan, Bu. Ya. Kalau mau ngomong asuransi sih, dulu saya juga nggak suka didatengin agen asuransi. Karma juga Pak, jadinya sekarang agen asuransi. Iya. Iya. Kalau saya ketentuannya oleh Tuhan nggak bisa jadi agen, Bu, karena saya jadi pengajar, Bu. Kalau udah jadi agen, udah malas ngajar saya. Ada jalannya masing-masing lah, Pak. Nah, itu dia. Makanya saya bilang, jadi teman-teman kan tadinya berusaha merekrut saya, mereka sampai bosen, ya udah, jadi anggap Kasam cuma jadi pengajar aja. Dan mereka lebih butuh saya jadi pengajar daripada jadi agennya mereka, ya, Rey. Iya, benar. Dampaknya luas. Kalau Jadi memang saya lagi melatih mereka jadi pemimpin masa depan nih, Bu. Wah, Ada banyak. Dan bahkan mereka yang bukan Kristen pun mereka saya bimbing mereka, Bu. Jadi Bu Keti, please nomor telepon masih sama kan, Bu? Masih, Pak. Oke. Masih sama. Saya masih ada kesempatan dong, Bu, bicara di forumnya Ibu, please, Ya. Bu. Iya, Pak. Sampai ngemis nih, Bu. Jangan gitu, Pak. Lalu. Oh, kalau saya mah orangnya Sire ngerti lah. Otentik aja ya, Rey, ya. Biasanya nggak usah jaim ya, Rey. Yes. Padanya aja ya, Kasam ya. Ya, jadilah kita orang yang biasa-biasa saja, karena sukses atau tidak sukses bukan karena kita meninggikan atau merendahkan. Ya, to be you. Ya, otentik. Jadi saya ajarin mereka, ya lu jadi diri yang otentik aja, kenapa sih? Tapi yang pasti customer mereka sama nasabah mereka mesti urus, Bu. Jadi saya ajarin mereka untuk mereka jadilah diri mereka yang otentik, apa adanya, sehingga nasabah mereka mengenal mereka bukan boneka, Bu, bukan patung, bukan topeng. Jadi diri mereka. Dan saya sebagai trainer juga sama mereka jadi apa adanya. Kalau saya gagal, saya cerita sama mereka. Supaya mereka belajar jadi apa adanya. Itu yang saya suka, Kasam. Karena jadi nggak ngelihat orang yang ada di depan itu yang bicara itu, ya kan banyak orang jadinya terjebak di pemikiran, wah dia sempurna. Tapi kalau Kasam berbagi proses, berbagi apa yang lagi Kasam jalanin, itu keren banget sih kalau kata Ray. Iya. Jadi seperti
beberapa tahun yang lalu saya sempat sampai ngalami down juga, Bu. Tapi ya saya ceritain ke mereka, jadi mereka tahu, oh ini toh, oh itu. Kok bisa? Ya bisa lah, namanya manusia. Saya bilang, emang gue Tuhan. Iyalah. Jadi mereka belajar dari